Maka dari itu tatkala kita ingin merasa beda saat kita sholat taraweh, kita alangkah baiknya perbaiki niat dari awal. Yang hebat itu adalah bukan yang heboh di awal, tetapi adalah orang yang bertahan sampai akhir. Sampai akhir. Jadi Bersihkan niat, luruskan niat kita untuk apa kita pergi ke masjid, sehingga apa? Nggak sia-sia kita datang ke masjid. Assalamualaikum sahabat Anissa. Pernah nggak sih kita udah sholat taraweh hampir tiap malam, tapi diri kita tuh masih gitu-gitu aja? Masih kadang sering marah, masih gampang emosi, semangat juga masih naik turun. Nah, pada episode kali ini kita ngobrol santai bareng Habib Nagib, biar taraweh kita nggak cuma jadi rutinitas biasa, tapi bener-bener jadi suatu momen yang bisa merubah diri kita. Nah, sekarang di samping saya ada Habib Nagib. Gimana kabar Habib? Alhamdulillah sehat. Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya Habib, lancar? Alhamdulillah lancar semua. Mudah-mudahan kita diperlancar semua dalam puasa kita dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Habib. Habib, saya ini ada beberapa pertanyaan nih Bib ya. Yang kadang tuh kita sebagai manusia tuh kita ngerasain tuh kok masih, padahal nih kita udah taraweh tuh hampir tiap malam Bib. Udah tiap malam kita taraweh, udah malam kita witir, tuh kan udah tiap malam jadi rutinitas wajib tuh. Tapi kok kenapa kita punya hati itu masih biasa-biasa aja Bib? Semangat tuh kadang kita masih naik turun, kadang puasa males, taraweh juga males. Itu gimana Bib cara kita menyikapi hal-hal itu Bib? Jadi yang saya ingin jelaskan yang pertama itu, sebelum menjelaskan tentang taraweh, alangkah baiknya kita menjelaskan dulu tentang 2 rakaat setelah sholat isya, Ustaz. Oh. Jadi 2 rakaat setelah isya ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Bahkan lebih afdol daripada taraweh. Jadi lebih afdol daripada taraweh. Bahkan ulama mengatakan berapa banyak orang bergiat untuk taraweh tetapi lupa untuk melaksanakan 2 rakaat setelah isya ini. Iya. Jadi sholat setelah 2 rakaat setelah isya ini adalah sunnah muakkadah, bahkan lebih gede pahalanya daripada taraweh. Itu yang pertama yang saya ingin jelaskan. Adapun pertanyaan Ustadz yang tadi, banyak orang yang sudah taraweh tapi rasanya itu masih biasa aja. Kenapa seperti itu? Karena berapa banyak orang itu ingin melaksanakan sholat tarawehnya itu hanya apa? Hanya untuk menggugurkan rutinitasnya aja. Betul. Hanya ingin apa? Terlihat, nih orang hadir ke masjid nih. Betul. Nih pengen ketemu sama temennya, ingin berjumpa dengan sahabatnya atau siapa, berkumpul dalam masjid yang dibungkus dengan sholat taraweh. Padahal hadir ke sana bukan untuk sholat mereka. Hadir ke sana hanya untuk ngobrol sama temennya, ketemu sama temennya dan lain-lain. Jadi itu dia merasa kayak seperti biasa aja. Biasa aja. Walaupun setiap hari dia sholat taraweh, hadir ke sana gitu kan. Karena apa? Niat pertamanya dia datang ke masjid itu bukan untuk sholat taraweh. Niatnya udah salah dari awal. Niat dari awalnya aja sudah salah. Maka dari itu tatkala kita ingin merasa beda saat kita sholat taraweh, kita alangkah baiknya perbaiki niat dari awal. Kita nih datang ke masjid untuk apa? Niat kita apa? Sholat taraweh kah? Untuk mendapatkan pahala kah? Untuk beribadah kepada Allah kah? Atau gimana itu? Susun niat yang baik dari rumah sehingga apa? Kita tidak merasakan sholat taraweh itu biasa saja. Karena apa? Karena orang itu niatnya salah, jadi tarawehnya merasa biasa saja, seperti itu Ustaz. Betul. Kadang juga kan orang itu yang ramainya tuh pas di masjid tuh pas awalnya aja, Beb. Yeah. Pas awal tuh sampai ada yang ngomong, ada yang bikin ibarat tuh bukan kamu yang hebat di awal tapi yang bertahan sampai akhir. Ya, itu perkataan yang sangat masyhur ya. Yang hebat itu adalah bukan yang heboh di awal, tetapi adalah orang yang bertahan sampai akhir. Sampai akhir. Ya, berapa banyak orang itu hebohnya di awal doang nih, ramenya di awal doang nih. Tapi udah 15 tengah akhir itu masjid udah sepi. Karena apa? Karena dia niatnya tarawih itu untuk berkumpul sama temen. Iya. Karena dia niat tarawih di situ untuk berkumpul atau berjumpa dengan teman-teman yang lainnya, sehingga apa? Bisa kayaknya kita berjumpa di tempat lain nih, nggak di tarawih. Iya, jadi di sepi. Gitu kan. Nah, kalau misalkan kita niat dari awal beribadah untuk melakukan niat sholat tarawih lillahi ta'ala, dari awal pun sampai akhir pasti rame. Pasti rame ya. Karena apa? Niatnya itu baik. Niatnya ya. Iya, seperti itu. Berarti semua itu dikembalikan kepada niatnya. Iya. Tergantung niatnya dia di awal untuk apa. Kalau niatnya dia untuk bertemu temannya, ya mungkin sampai saat temannya udah nggak ada lagi di masjid, dia udah nggak ada lagi tuh di masjid. Iya, karena apa? Karena patokannya di situ, teman saya nggak hadir nih, saya nggak usah hadir lah. Iya, kadang tuh gitu tuh. Akhirnya temannya jadi mandang dia juga, si B nggak hadir nih, akhirnya si C juga nggak hadir. Jadi sepi lah masjid, karena apa? Niatnya berkumpul di masjid bukan untuk melaksanakan ibadah. Tapi karena ngikut temennya. Ngikut temennya. Maka dari itu di sini penting sekali yang namanya bab niat. Bersihkan niat, luruskan niat kita untuk apa kita pergi ke masjid,
Sehingga apa? Nggak sia-sia kita datang ke masjid seperti itu. Makanya jadi kita kalau sebelum memasuki masjid kita mantapkan niat kita ya, Beb. Untuk apa kita tujuan kita datang ke masjid itu untuk apa? Untuk taraweh atau mau ketemu teman? Ya benar. Oh, oke, makasih banyak, Beb.